Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2832. Wu Yu mengeluarkan perintah, dan orang-orang kuat dari Istana Kekaisaran tak terbatas itu hendak bergerak keluar. Sebuah suara wanita terdengar. Ini adalah Istana Kekaisaran yang agung dan tak terukur. Jika Anda tidak bisa mengalahkan orang lain, Anda dapat melampiaskan amarah Anda pada orang-orang yang tidak bersalah. Sungguh agung. Penonton gempar. Xia Yuyun dari Pengadilan Guntur Abadi yang mengakui pembukaan itu. Peri tak tertandingi yang terkenal di seluruh 5 benua karena kecantikannya yang menawan. Pakaiannya berkibar, matanya yang berbintang berkedip-kedip, dan dia menunjukkan sarkasme yang tak tersamar, dan berkata, ketika saya kembali ke Sang Wuzu di masa depan, saya pasti akan mempublikasikan masalah ini dan memberitahu dunia bahwa sebagai kekuatan setingkat Kaisar Surgawi, Istana Kaisar tak terukur adalah yang paling agung. Yang paling kuat. Wajah Wu Yu menjadi gelap, dia terlalu malas untuk berdebat dengan seorang junior, dan menunjuk Jin Sun Tianjun di samping Xia Yuyun. Saudara Jin Sun, apakah Anda Pengadilan Guntur Abadi ingin campur tangan dalam masalah ini? Implikasinya sangat sederhana, jagalah murid-muridmu dengan baik, jangan ikut campur dalam urusan orang lain, jika tidak, kau akan berseteru dengan Istana Kekaisaran Wuliangku. Jin Sun Tianjun awalnya tidak puas dengan inisiatif Xia Yuyun untuk memprovokasi yang benar dan yang salah. Namun, menjadi sasaran Wu Yu dengan cara ini membangkitkan amarah Jin Sun Tianjun, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mencibir, bahkan para junior meremehkan perilakumu di Istana Kaisar Wuliang, kau Wu Yu masih punya muka untuk mengkritikku. Para hadirin terdiam, dan orang-orang saling memandang dengan cemas. Tidak seorang pun menyangka bahwa Istana Kaisar Wuliang akan menghadapi rintangan seperti itu ketika sedang dilikuidasi. Namun, tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Karena itu adalah Pengadilan Guntur Abadi, dan itu juga merupakan kekuatan tingkat Kaisar Surgawi. Wajah Wu Yu muram, dia melirik Jin Sun Tianjun dengan dingin, dan berkata, generasi muda bodoh, dan yang lebih tua juga bingung. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, lakukan. Para ahli dari Istana Kekaisaran yang tak terukur itu akan melakukannya. Pada saat ini, Dong Liu Jia tiba-tiba berdiri dan berkata, para tetua, kesalahan ada kepalanya, dan hutang ada pemiliknya. Mengapa kita perlu melibatkan orang lain dalam permusuhan antara kita dan Su Yi itu? Ada sensasi di antara hadirin. Penjahat yang menentang surga ini berada di peringkat kelima dalam daftar Xiao Yao Jing yang berasal dari Istana Kekaisaran Wuliang. Namun, siapa yang mengira bahwa dia akan berdiri dan menentangnya? Untuk sesaat, semua mata tertuju pada Dong Liu Jia saja. Dan raut wajah Wu Yu dan para ahli dari Istana Kekaisaran tak terbatas itu sangat pucat dan jelek. Jangan pedulikan keberatan orang lain. Mereka melakukan berbagai hal di Istana Kekaisaran yang tak terbatas, dan mereka tidak pernah melihat wajah siapapun. Namun, sebagai pewaris tradisi ortodoksnya sendiri, dia menentangnya di depan mata, yang membuat mereka merasa marah. Dong Liu Jia, tahukah kamu berapa banyak orang yang tewas di Istana Wuliang kita karena Su Yi itu? Suara Wu Yu tegas, aku tidak melihat kemarahanmu ketika rekan sekteku meninggal, dan aku tidak melihatmu melakukan apapun setelah sesepuh sekteku meninggal. Sekarang kita akan membersihkan kekuatan yang terkait dengan musuh, tetapi kamu telah melompat keluar untuk menentangnya. Kamu, benar-benar pemberontak. Suara itu seperti guntur, bergema di seluruh arena. Dong Liu Jia berdiri di sana sendirian, seluruh tubuhnya kaku, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, hari ini kita dapat menangani orang-orang yang tidak bersalah itu dengan tidak bermoral, bisakah Su Yi melakukan hal yang sama di masa depan? Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Wu Yu, dan berkata dengan tegas, aku tidak menentang balas dendam, tetapi aku tidak ingin melibatkan terlalu banyak orang yang tidak perlu karena insiden hari ini. Ini bukan hal yang baik untuk Istana Kekaisaran Wuliang kita. Kamu, Wu Yu sangat marah sehingga paru-parunya hampir meledak. Jika itu adalah keturunan sekte lainnya, dia akan menamparnya sampai mati. Tetapi Dong Liu Jia berbeda, dia memiliki dukungan yang besar, dan sangat dihargai oleh Patriark Wen Tiandi. Aku sudah selesai berbicara. Ini juga sikap Dong Liu Jiaku. Jika sesepuh bersikeras melakukan ini, aku, keturunan Xiao Yao Jing, tentu saja tidak akan dapat menghentikannya. Kamu, lakukan sendiri. Setelah Dong Liu Jia selesai berbicara, dia kembali ke tempat semula. Semua orang yang hadir memiliki pandangan panorama dari semua ini, dan mereka semua tergerak. Wajah Wu Yu muram, dan dia akan mengatakan sesuatu ketika suara lain tiba-tiba terdengar. Aku pikir apa yang dikatakan Dong Daoyou sangat benar. Boom, ada keributan lain di arena.
Karena orang yang berbicara kali ini adalah seseorang yang tidak diharapkan oleh siapapun. Peri alkimia bulan. Dia tampak dingin dan tenang, terpisah. Pengadilan surgawi Kishaku juga memiliki kebencian yang mendalam dengan Suyi, tetapi jika pengadilan surgawi Kisha memilih untuk melibatkan orang-orang tak bersalah lainnya karena mereka ingin berurusan dengan Suyi, aku mungkin tidak dapat berbuat banyak, tetapi aku akan mempertimbangkan untuk keluar dari sekte. Para hadirin terkejut. Janda di satu sisi tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa tuan mudanya akan mengatakan kata-kata yang mengejutkan seperti itu. Tetapi pada saat ini, Wu Yu dan para tetua dari Istana Kekaisaran Wuliang di sekitarnya cemberut dan sangat marah. Melihat ekspresi Lian Yu yang tenang, dia melanjutkan, sebelumnya, Suyi menggunakan identitas Li Muchen untuk menyelinap ke Wenzhou untuk berlatih. Baik Sekte Pedang King Ye maupun Paviliun Pedang Bai Hong tidak mengetahui identitasnya. Dalam kasus ini, karena masalah Suyi, kedua sekte ini telah terlibat, bukankah itu terlalu tidak adil bagi mereka? Peri Lian Yu berkata, di masa depan, jika Suyi menyamar dan menyelinap ke Istana Kaisar Wuliang untuk berlatih, apakah orang-orang kuat Istana Wuliang yang berteman dengannya juga akan dibersihkan? Semua orang tampak berbeda. Setiap orang dapat mengatakan banyak kata-kata yang belak-belakan ini tanpa pengulangan. Tetapi siapa yang berani? Apakah kamu tidak takut dibalas oleh Istana Kekaisaran yang tak terbatas? Oleh karena itu, tampaknya sangat jarang bagi Lian Yu untuk dapat mengucapkan kata-kata ini saat ini. Nenek mertua, apakah kamu tidak peduli? Wu Yu sangat marah dan berbicara dengan tajam. Ibu mertua janda itu tampak rumit, dan mendesah, biarkan generasi muda berbicara lebih banyak tentang apa yang ada di pikiran mereka, langit tidak akan runtuh. Wu Yu menggertakkan giginya dan berkata, biarkan aku katakan saja, Anda pengadilan taunantian bersikeras menghalangi saya. Ibu mertua janda itu menggelengkan kepalanya. Lian Yu mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang junior, tidak berdaya untuk mengubah apapun. Dia juga tidak memenuhi syarat untuk menyampaikan pendapatnya atas nama seluruh pengadilan Tao nantian. Belum lagi, dalam putaran pembunuhan kota kuno Jiuyao kali ini, pengadilan Tao nantian mereka juga menderita banyak korban dari rekan-rekan guru mereka. Tatapan mata Wu Yu serius, dan dia mengamati para hadirin, siapa lagi yang keberatan, sebaiknya berdiri sekarang, dan lihat apakah aku dapat membuat Istana Kaisar Wuliang mundur selangkah. Pernyataan ini telah membuktikan bahwa Istana Kaisar Wuliang juga akan membersihkan King Ye Jianzong dan Bai Hong Jiange bahkan jika mereka mengerahkan seluruh tenaga. Dong Liu Jia, Lian Yu dan Xia Yuyun semuanya menghela nafas diam-diam. Orang-orang lain yang hadir merasa berat hati, dan ini adalah dasar dari kekuatan tingkat Kaisar Surgawi. Jika Anda tidak masuk akal, Anda harus mendengarkan saya dengan jujur, berani ikut campur, berani campur tangan, hati-hati dan mati. Kekuatan Raja Surgawi di Wenzhou tetap diam. Tuan Yun Xiao, Liu Tianchen, dan Wen Xiuran tidak dapat menahan diri untuk memikirkan satu hal saat ini. Di daerah terlarang Jiuyao, Xiao Qi telah memilih untuk mundur saat menghadapi ancaman Wu Sun. Saat itu, Xiao Qi memberikan alasan yang cukup. Dia tidak dapat menyinggung Wu Sun, jika tidak, bukan hanya dia sendiri yang akan mati, tetapi juga teman sekelas dan guru, kerabat, dan teman di belakangnya semuanya akan dilikuidasi. Kekuatan-kekuatan kuat di tingkat kaisar itu tidak akan masuk akal, dan tidak akan menjelajah tanpa pandang bulu. Saat itu, Xiao Qi juga berkata dengan sinis, ketika kamu dibalas oleh kekuatan setingkat kaisar surgawi, mari kita lihat apakah mereka akan bersikap masuk akal. Sekarang, ketika menyaksikan adegan Bai Hong Jiange dan King Ye Jianzong dilikuidasi oleh Istana Kaisar Wuliang, itu tampaknya membenarkan kata-kata Xiao Qi. Semuanya membuat Tuan Yun Xiao, Liu Tianchen dan yang lainnya merasa rumit. Kekuatan tingkat Kaisar Surgawi benar-benar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, melanggar hukum. Bu Meng dari Bai Hong Jiange tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, hanya berdiri di sana seperti penjahat yang menunggu untuk dibunuh. Di sisi King Ye Jianzong, hati semua orang malu. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saya keberatan. Suara itu tidak keras atau kecil, dan santai, tetapi bergema jelas di seluruh arena. Semua orang terkejut. Wu Yu benar-benar kesal, bajingan buta mana, keluar. Orang-orang kuat dari Istana Kekaisaran tak terbatas itu juga penuh dengan aura pembunuh. Kapan seseorang berani tidak menganggap serius Istana Kekaisaran Wuliang mereka? Mengenakan jubah merah menyala, dia melayang keluar dari tempat kejadian. Sosoknya ramping, dengan satu tangan di gagang pedang yang tergantung di pinggangnya, dan tangan lainnya mengusap pipinya yang putih dengan lembut. Aku sudah keluar, apalagi yang ingin kau katakan? Pria berjubah merah itu bertanya sambil tersenyum. Penonton terdiam, dan semua orang terkejut, siapa orang suci ini? Wu Yu merasakan ada yang tidak beres, dan menyipitkan matanya, sebutkan namamu,
istanaku yang tak terbatas tidak akan membunuh orang yang tidak dikenal. Pria berjubah merah itu berkata, namaku Suyi. Semua orang. Ekspresi Wu Yu berubah jelek, apakah kau benar-benar ingin mati? Pria berjubah merah itu tersenyum dan berkata, ya, ayolah, kau bunuh aku. Jika kau tidak bisa membunuhku, aku akan membunuhmu. Dia berdiri di sana seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, jubah merahnya berkibar tertiup angin, seperti gelombang darah merah terang yang melonjak, sangat menarik perhatian. Hal yang paling mencengangkan adalah dia terlalu tenang, dan dia sama sekali tidak tampak malu saat menghadapi orang-orang kuat dari istana kekaisaran yang tak terbatas itu. Wajah Wu Yu tampak suram dan tidak yakin, dan dia juga melihat bahwa jelas ada yang salah dengan orang ini yang muncul entah dari mana. Membosankan. Pria berjubah merah itu mendesah, kau melewatkan kesempatan besar untuk mati di tanganku. Kau tahu, ini adalah sesuatu yang hanya bisa diharapkan orang lain. Semua orang bingung. Sebelum menunggu reaksi, pria berjubah merah itu berkata, Lian Luo, kau pergi dan bunuh dia nanti, jika aku membunuhnya, itu hanya akan mengotori tanganku. Ya, diiringi suara gema, seorang pria kekar setinggi sekitar 10 meter muncul dari udara tipis. Dia memiliki wajah kasar, dengan pola teratai darah dicap di tengah alisnya, dan tepat setelah dia muncul, dia memberi Wu Yu acungan jempol, hormat kamu adalah orang pertama yang berani membiarkan patriarku keluar, aku akan memenggal kepalamu. Gao-gao bergantung di pemandangan Beijing Menara Baik. Tiba-tiba, ada sensasi di antara hadirin, dan semua orang mengenalinya. Teratai Raja Iblis jatuh. Penguasa Menara Baik. Iblis terkemuka di dunia dan bandit tak tertandingi. Dan siapa lagi yang bisa diabadikan sebagai penguasa oleh Raja Iblis Lian Luo? Kaisar Surgawi Lu Hongpao. Wu Yuru disambar petir dan tercengang di tempat. Semua pembangkit tenaga listrik dari istana kekaisaran yang tak terukur di sekitarnya juga tercengang, dengan tangan dan kaki yang dingin. Kaisar Jubah Merah. Ini adalah kaisar dengan temperamen yang paling tidak terduga dan pembunuhan yang paling tidak bermoral di alam surga abadi. Suasana di arena berubah dengan tenang. Membosankan, menyedihkan, dan sunyi. Bahkan suara angin pun tampak sunyi. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa dahi Wu Yu dan para ahli dari istana kekaisaran tak terbatas itu dipenuhi keringat dingin. Junior Wu Yu, dengan mata tetapi tidak memiliki mutiara, saya tidak tahu apakah senior yang datang, mohon maaf. Wu Yu menarik napas dalam-dalam, membungkuk dan memberi hormat, dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Lu Hongpao tidak memperhatikan, tetapi melirik ke arah penonton, dan berkata sambil tersenyum, jangan takut, semuanya, saya di sini untuk membantu saudara saya yang baik Suyi, bukan hanya untuk bersenang-senang. Suara yang keluar, tidak hanya membuat orang merasa tidak nyaman, tetapi membuat banyak orang semakin ngeri dan takut. Seorang kaisar surgawi secara pribadi keluar untuk menangani akibat Suyi. Apa artinya ini? Siapa yang tidak tahu? Chapter 2833. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa di belakang Suyi, ada pendukung sebesar Kaisar Langit berjubah merah. Oleh karena itu, ketika Kaisar Langit berjubah merah menyatakan bahwa ia ingin mengurusi akibat yang dialami Suyi, orang dapat membayangkan betapa besarnya goncangan yang akan terjadi. Untuk sesaat, tidak hanya para tokoh penting dari istana Kaisar Wuliang, pengadilan Taonan Tian, pengadilan Langit Qixia, dan Lixin Jianzai juga merasakan hawa dingin di hati mereka dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Para tokoh besar di Wenzhou itu diam-diam menghela nafas, ini benar-benar perubahan yang tiba-tiba. Dada Bai Hong Jiange Bumeng terangkat dan ia merasa gelisah. Ia tahu bahwa ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan Bai Hong Jiange. Di sisi Sekte Pedang King Ye, semua orang juga dipenuhi emosi, merasa seolah-olah mereka dapat melihat matahari di balik awan. Senior, apakah Anda melakukan ini untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan ortodoksi kami? Wu Yu berbicara dengan suara yang dalam. Lu Hongpao mengabaikannya. Raja Iblis Lian Luo berteriak, kalian hanya diizinkan untuk bersatu tanpa malu-malu dan mengatur situasi pembunuhan untuk menindas saudara baik patriarku. Tetapi tidakkah patriarku diizinkan untuk datang untuk melampiaskan amarahnya pada saudara baik itu? 3 kekuatan tingkat Kaisar Surgawi, 1 Lixin Jianzai, yang dengan susah payah mengatur situasi pembunuhan, terhadap seorang kultivator pedang yang telah berkultivasi di alam bebas dan tak terkekang seperti Master Su, yang terlalu banyak menindas. Mata Lian Luo seperti kilat, dengan niat membunuh, sampai sekarang, kalian masih berbicara tentang memecah belah dan mengancam, baiklah, aku akan mengambil kebebasan sekali dan berbicara untuk patriarku. Kali ini, tidak ada dari kalian yang ingin pergi. Untuk sesaat, semua orang gemetar. Ini pembantaian. Lu Hongpao tiba-tiba menoleh, melirik Xia Yuyun, dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil itu baik, dan penglihatannya juga sangat unik. Karena kalian pengadilan guntur abadi tidak terlibat kali ini, kalian tentu saja tidak akan terpengaruh. Xia Yuyun terkejut,
dan memberi hormat sambil tersenyum, "Terima kasih, senior." Di satu sisi, Jin Sun Tianjun merasa lega, diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa Xia Yuyun, meskipun gadis ini telah bermain-main sedikit, dia harus mengatakan, dia masih sangat diberkati. "Kamu gadis kecil tidak buruk." Lu Hongpao menoleh untuk melihat Lianyu lagi, "Pertahankan kondisi pikiran ini, dan kamu akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Demi kata-katamu yang benar hari ini, aku tidak akan menyelesaikan masalah denganmu pengadilan Tao nantian." Melihat ke belakang, ketika kamu melihat Kaisar Surgawi yang selalu dibenci, kamu mengatakan bahwa aku, Lu Hongpao. Aku akan meminta penjelasannya nanti. Lianyu terkejut, dan segera membungkuk dan berkata, senior berpikiran terbuka, dan junior sangat yakin. Di satu sisi, ibu mertua yang sudah menjanda dan orang-orang kuat di pengadilan Tao nantian semuanya diam-diam menghela napas lega. Seorang Kaisar Surgawi datang sendiri, jadi tekanannya belum lagi seberapa besar. Bahkan jika Lu Hongpao membunuh mereka, mungkin sekte mereka akan membalas dendam dengan segala cara. Tetapi jika Kaisar Penyesalan Abadi mengambil tindakan sendiri, apakah dia benar-benar dapat membunuh Kaisar Jubah Merah? Belum tentu. Saat ini, Kaisar Surgawi Jubah Merah sedang memikirkan wajah Lianyu, dan sungguh mengejutkan untuk membiarkan mereka pergi. Lu Hongpao berbalik dan melihat ke arah Lixin Jianzai. Tiba-tiba, hati orang-orang kuat di Lixin Jianzai menegang, dan mereka merasakan tekanan datang ke wajah mereka. Babak pembunuhan terhadap Suyi ini dipimpin oleh Lixin Jianzai, dan mereka secara pribadi mengaturnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Kaisar Surgawi Jubah Merah bisa memaafkan mereka? Senior ingin membunuh dan memotong, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Seorang lelaki tua berjanggut berkata dengan suara yang dalam, saya adalah seorang kultivator pedang dari Lixin Jianzai, tetapi saya tidak takut mati dalam pertempuran. Lu Hongpao menunjukkan ekspresi sarkastik, tanyakan pada diri kalian sendiri, di sekte Lixin Jianzai, selain dari para junior itu, siapa di antara kalian orang tua yang tidak tahu bahwa Jiang Wuchen telah bereinkarnasi dan membangun kembali? Dan Suyi adalah tubuh reinkarnasi Jiang Wuchen. Patriark yang kalian kenal sekarang hanyalah seorang iblis, tetapi kalian mematuhi perintahnya dan bergabung dengan pasukan Kaisar Surgawi lainnya untuk menyiapkan situasi pembunuhan untuk menghadapi reinkarnasi Patriark kalian. Apa niat kalian? Wajah lelaki tua berjanggut itu berubah, dan dia berkata, meskipun senior adalah Kaisar Surga, kalian tidak bisa hanya berbicara omong kosong. Lu Hongpao tertawa, dan berkata, Su Yi adalah saudaraku yang baik, dialah yang menciptakan Lixin Jianzai saat itu, dan sekarang setelah dia kembali, aku tidak akan turun tangan dan campur tangan dalam urusan Lixin Jianzai, tapi... Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan energi pedang melintas di langit. Embusan, tubuh lelaki tua berjanggut itu meledak dan menghilang. Seorang Raja Surgawi dari jalan pedang disapu bersih seperti semut, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk melawan dan berjuang. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang terkejut dan ketakutan. Lian Luo, menurutmu mengapa aku membunuhnya? Lu Hongpao berkata dengan santai. Dia mengambil kendi anggur yang diberikan Suyi kepadanya, dan menyesapnya. Tidak banyak anggur yang tersisa di kendi itu, jadi dia sangat menghargainya. Lian Luo berkata tanpa ragu, sebagai seorang kultivator pedang, dia bahkan tidak berani mengakui kebenaran, dan bahkan menegur guru karena berbicara omong kosong. Orang seperti ini sungguh menjijikkan. Lu Hongpao menggelengkan kepalanya sedikit, salah, aku hanya menganggapnya yang terburuk. Semua orang, Lian Luo memuji, tuanku membunuhmu dari hatimu, dan kau melakukan segalanya tanpa kendali. Keadaan pikiran dan perilaku seperti ini tidak dapat dicapai oleh bawahan, dan hatimu mendambakannya. Segera, dia menunjukkan sedikit kepasrahan, bagaimana mungkin hal yang tidak disukai Tuan memiliki hak untuk mati di bawah tangan Tuan? Itu terlalu murah baginya, biarkan dia memenangkan kematian oleh Kaisar Langit tanpa alasan. Nama baik, sanjungan yang tidak ditutup-tutupi semacam ini diucapkannya sebagai ungkapan perasaan yang sebenarnya, dari hati. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang memiliki mata aneh, tetapi mereka tidak berani bersuara. Kaisar Langit berjubah merah tidak mudah untuk diganggu. Tetapi Yao Jun Lian Luo ini bukanlah janggut yang baik, jingguan yang dibangunnya di Menara Baik telah mengumpulkan tengkorak dari tokoh-tokoh penting yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak peduli dengan urusan Lixin Jianzai. Saudaraku yang baik akan menyelesaikan masalah ini denganmu di masa depan. Lu Hongpao berkata, aku bisa melakukannya sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke sisi istana Kaisar Wuliang. Tiba-tiba, Wu Yu dan yang lainnya menjadi tegang. Namamu Dong Liu Jia? Lu Hongpao bertanya, mengabaikan yang lain, hanya menatap Dong Liu Jia. Dong Liu Jia mengangguk. Lu Hongpao memuji, aku harus mengatakan bahwa istana Kaisar Wuliang telah menghasilkan bibit yang bagus. Jika aku Kaisar Wentian,
aku pasti akan menganggapmu sebagai tuan muda istana berikutnya untuk berkultivasi. Dong Liujia terkejut, dan kemudian menyadari bahwa itu adalah caranya untuk mencegah Zhongmen membalas dendam sebelumnya, yang memenangkan penghargaan dari Kaisar Surgawi. Namun, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, aku hanya berpikir bahwa bahkan jika ada perseteruan darah yang tidak dapat diselesaikan, kamu tidak dapat melibatkan orang yang tidak bersalah." Setelah jeda, dia berkata dengan serius, "Junior juga percaya bahwa senior tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Jika memungkinkan, Junior berharap." Lu Hongpao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku memiliki pandangan menyeluruh tentang babak pembunuhan ini. Tidak peduli seberapa banyak yang kau lakukan di daerah terlarang Jiuyao, aku tidak ikut campur, tetapi di mataku, pembunuhan ini tidak lebih dari sekadar ujian bagi saudaraku yang baik. Aku hanya ingin menjamin bahwa dia tidak akan mati, cukup." Sayangnya, Istana Kaisar Wulianglah satu-satunya yang tidak tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Kau tidak bisa menyalahkanku jika kau ingin mengambil orang-orang yang tidak bersalah dari tanganmu meskipun terjadi kegagalan. Kata-kata itu menyebar ke seluruh tempat, membuat orang menyadari bahwa Kaisar Surgawi ini telah melihat semua perbuatan yang terjadi di daerah terlarang Jiuyao. Dong Liujia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Tetapi semua ini tidak terjadi, bukan?" Lu Hongpao berkata, "Jika aku tidak datang, apakah menurutmu semua ini tidak akan terjadi?" Dong Liujia kehilangan kata-kata. Lu Hongpao menyingkirkan kendi dan berkata, "Jika aku tidak punya keraguan dan memilih untuk membunuh saudaraku yang baik, menurutmu siapa yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup?" Ada keheningan yang mematikan di arena. Tidak ada yang menjawab. Karena senior dapat mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan membiarkan kekuatan lain pergi, mengapa kita tidak dapat memberi kita istana Wuliang kesempatan? Wu Yu tidak dapat menahan diri untuk berkata, wajah tuannya benar-benar pucat, dan dia tidak lagi memiliki penghinaan dan kekuatan yang dimilikinya sebelumnya. Lu Hongpao berkata, ketika Dong Liujia kembali ke sekte, mengapa tidak bertanya kepada Kaisar Wentian mengapa, sedangkan untukmu? Semua orang harus mati. Begitu suara itu jatuh, sinar nyanyian pedang bergema. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, dan mata semua orang perih, dan pikiran mereka seperti sedang kesurupan. Rasanya seperti sesaat, nyanyian pedang menjadi sunyi, dan semua penglihatan menghilang. Ketika penglihatan pulih, hanya Dong Liujia yang tertinggal sendirian di kam istana Kekaisaran Wuliang. Wu Yu dan orang-orang kuat lainnya dari Istana Kekaisaran Wuliang semuanya telah menghilang. Seolah menguap dari dunia, hanya ada darah dan harta yang hilang yang tersisa di medan perang. Semua mati. Dalam sekejap, hidup dan mati dipisahkan, dan orang-orang bahkan tidak melihat bagaimana Kaisar berjubah merah itu bergerak. Adegan seperti itu segera mengejutkan semua orang yang hadir. Karena aku memilih untuk bergerak, aku tidak takut dibalas oleh orang-orang lama di belakangmu. Lu Hongpao berkata, tetapi, mulai hari ini dan seterusnya, jika ada bencana yang tidak dapat dijelaskan terjadi pada dua ortodoksi Bai Hong Jiange dan King Ye Jianzong, mereka menyatakan perang denganku, Lu Hongpao, dan konsekuensinya, kamu putuskan sendiri. Ada sensasi di antara hadirin. Siapa yang tidak tahu bahwa Kaisar Langit berjubah merah sedang menyatakan tekadnya untuk melindungi Sekte Pedang Bai Hong dan Sekte Pedang King Ye di masa depan. Memang benar bahwa kedua sekte ini adalah kekuatan tingkat Raja Langit di Wenzhou, dan mereka tidak sebanding dengan kekuatan-kekuatan kuat di Wuzhou. Tetapi karena mereka bisa mendapatkan dukungan dari seorang Kaisar Langit, siapa yang berani menyentuh kedua sekte ini di Tianyu abadi di masa depan? Untuk sementara waktu, para petinggi kekuatan Wenzhou lainnya kewalahan secara emosional. Apa itu berkah tersembunyi? Apa itu Fuji Tailai? Ini dia. Dengan jaminan dari Kaisar Langit berjubah merah, dupa Bai Hong Jiange dan King Ye Jianzong ditakdirkan untuk menjadi semakin makmur di masa depan. Dan pada saat ini, semua petinggi sekte pedang King Ye tercengang, seolah-olah kepala mereka terhantam kue yang jatuh dari langit, merasa pusing. Mata Bai Hong Jiangebu tiba-tiba memerah, dan dia mengepalkan tangannya dengan tenang, mengendalikan kegembiraan di dalam hatinya dengan erat. Hidup ini penuh dengan pasang surut, dan keadaan pikiran sedang menuju kematian. Siapa yang tidak bisa kehilangan ketenangannya saat melihat fajar dalam keputusasaan? Gembira, atau semacamnya. Terima kasih, senior, dan terima kasih juga, saudara yang baik itu, senior. Bu Meng membungkuk dan memberi hormat. Lu Hongpao tertawa, dan berkata dengan emosional, di dunia Wenzhou ini, dalam hal visi yang unik, bahkan gadis kecil Xia Yuyun itu tidak dapat dibandingkan denganmu. Yao Jun Lian Luo juga tertawa. Ketika Bu Meng dan Master Su berkenalan, saat itulah Master Su berada dalam situasi yang paling sulit di Wenzhou. Seorang teman yang membutuhkan adalah seorang teman. Saat itu, Bu Meng mampu menjalin persahabatan dengan Tuan Su seperti seorang penguntit. Visi ini memang sangat kuat. Dipuji oleh Kaisar Langit, Bu Meng tertawa terbahak-bahak. Melihat ini, semua orang memasang ekspresi rumit.
Dalam benaknya, dia sepertinya telah melihat pemandangan kebangkitan kuat Bai Hongjiange di Wenzu Tianxia di masa mendatang. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.